siang Bu Dewiranti. Siang Bu. Iya, jadi pada hari ini kita punya jadwal supervisi kelas ya Bu? Iya betul. Kira-kira kelas mana tuh yang mau kita supervisi? Untuk jadwal hari ini kelas 97 Bu. Oke. Untuk materi apa ya Bu? 97 materinya tentang pidato. Untuk mengajarkan materi pidato, kira-kira tujuan apa yang mau Ibu capai? Yang pertama agar siswa tampil berpidato, bisa menguasai teknik-teknik pidato dengan baik dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Agar siswa terampil berpidato, dia bisa berbicara di masyarakat. Kira-kira persiapan Ibu untuk mengajar hari ini apa yang Ibu persiapkan? Yang pertama saya mempersiapkan materi pidato itu sendiri, baik dari pengertiannya, ciri-ciri pidato, tujuan pidato, metode pidato, sampai ke contoh pidato dan perangkat-perangkat pembelajaran tentang pidato itu sudah saya siapkan semaksimal mungkin. Baik Ibu, mari kita lihat Ibu Oke, mengajar di kelas. langsung ke kelas 97 ya Bu? Iya. Oke. Saya duluan Bu. Oh iya. Pelajaran Ibu sekarang? Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu. Yang dulu. Belakang tutup tapi tetap di absen. Yang tidak hadir hari ini siapa? Mama sakit. Siapa tadi? Ada yang sakit? Bima tadi pagi dihil. Tapi siang ini ada yang izin pulang karena sakit. Bima ya. Ya tadi Bima saya lihat ada bentol merah biru cacar ya. Itu kalau tidak kita cepat obati bisa menular. Jadi memang harus diizinkan pulang dan kalau bisa disembuhkan dulu baru ke sekolah. Karena itu salah satu jenis penyakit menular cacar misalnya. Kalau tidak disembuhkan akan terkena kelas juga ya. Lain Kaisar tidak ada? Tidak ada. Bukan Kaisar. Kaisar yang gamal ya. Bima Antakusuma ya. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan kegiatan presentasi laporan percobaan ya. Saya sangat senang melihat hasil yang sudah kami lakukan dari masing-masing kelompok. Ada percobaan membuat pisang coklat, ada percobaan membuat es coklat, ada percobaan membuat mochi ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga luar biasa. Yang paling berkesan bagi Ibu, pertanyaan dari Kaisar yang menanyakan bagaimana rasa mochi ya. Itu pertanyaan yang ideal, yang hebat. Kita tidak akan tahu rasanya kalau tidak mencoba ya. Nah, untuk mengetahui rasa mochi, maka Kaisar saya berikan mochi dan dicicip bagaimana rasanya waktu itu. Nah, enak ya, manis, lembut dan lezat ya. Begitu juga dengan ada yang bakwan, ada yang apa lagi kemarin? Rujak, rujak makanan khas dari mana kemarin? Jawa Timur ya. Nah hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau kemarin berbicara di depan umum secara kelompok atau secara bersama-sama, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana berbicara di depan umum secara pribadi atau sendirian. Kita sebut dengan apa orang yang sedang bicara di depan umum? Pidato. Ya, bagus sekali ya. Jadi kita akan membahas materi pidato. Ada yang tahu apa tujuan dari pidato? Barisan ini, saya mau jawab. Tujuan pidato. Loh, untuk apa tujuan pidato? Barisan ini? Untuk memotivasi. Memotivasi ya, bisa. Memotivasi. Atau memberi semangat. Jadi kalau kita berpidato di depan kita itu para pendengar, karena dia kelihatan lesu, kurang semangat, usahanya tidak maju, maka kita berikan motivasi. Barisan ini, ada yang mesti ingat? Untuk apa? Untuk melakukan suatu kegiatan. Oh, mengajak melakukan kegiatan ya. Misalnya
ketua RT, atau lurah ngajak gotong royong, atau perbaikan masjid, atau ngecat pagar, buat gapura, itu namanya melakukan kegiatan ya. Ada lagi melakukan kegiatan, boleh ya? Kegiatan. Ada lagi? Mbak sendiri? Oh ya bisa ya. Kenapa pidato dianggap bisa menghibur? Kalau ada yang sedih ya, ada yang terkena bencana alam, tanah longsor, banjir, kebakaran, maka kita memberikan hiburan supaya dia tidak sedih ya. Ya. Menghibur. Satu lagi yang paling penting, orang menyampaikan pidato untuk apa? Menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan atau informasi ya. Menyampaikan informasi. Misalnya guru kamu menyampaikan, nak pada pertemuan berikutnya kita akan itu informasi ya, atau menginformasikan bahwa di desa ini akan diadakan kegiatan perbaikan masjid ini, menyampaikan informasi atau info. Nah, pidato ini sebenarnya sudah sering dilakukan oleh setiap orang, tetapi kadang-kadang tidak menyadari kalau itu pidato. Dan orang yang paling hebat, paling jago berpidato di Indonesia ini ada satu orang. Ada yang tahu? Satu orang. Wow, Mr. Kesa, siapa? Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno. Tepuk tangan lagi. Insinyur Soekarno. Dia bahasa ejakan lama, Soekarno Karno. Itu bacanya Soekarno. Siapa Insinyur Soekarno ini? Ya, ketua kelas siapa? Bapak Presiden pertama Indonesia. Presiden pertama Indonesia. Bagus. Ada lagi jabatan beliau ini yang sangat penting. Siapa? Insinyur Soekarno ini. Apa? Bapak Proklamasi. Waduh, jangan sampai lupa dong. 350 tahun kita dijajah, oleh karena proklamasi atau pengumuman dari beliau inilah kita menjadi merdeka. Ya, dulu kita tidak boleh sekolah aja ini. Perempuan itu harus di dapur, masak, ya, ngurus anak, ngurus suami. Nah, mereka sudah proklamasi, maka ada kesejajaran antara hak wanita dan pria ini boleh sekolah. Jadi kita sangat berterima kasih. Beliau ini dikatakan seorang jago pidato, dikenal dengan nama orator ya. Jadi jago berorasi, menyampaikan pidato. Gara-gara beliau ini Indonesia terbebas dari penjajahan lalu. Nah, pidato itu harus dilakukan dengan sempurna, atau tidak boleh kita berpidato melakukan hal-hal yang membuat pidato itu tidak didengar ya. Yang pertama, pandangan mata. Jadi kalau kita memasuki satu ruangan untuk berpidato, kita harus berani menatap mata para pendengar. Jangan masuk ruangan sambil menunduk. Ya, itu artinya kita nyali, kita cium. Jadi pandangan mata harus berani. Tatap mata saya. Oh ya. Jadi kita lihat. Dari kita menatap mata sudah berani, artinya kita bisa menaklukkan audiens, bisa menaklukkan pendengar. Ya. Yang kedua, pakaian. Jadi kalau pakaiannya kancingnya ada yang kesini, ada yang tangan bajunya lepas, ada yang ikat pinggangnya tidak masuk, maka akan menimbulkan kekurangan pada si pembicara, akan membuat bahasa bisik tetangga. Jemurlah baju ibu itu, jemurlah tali pinggang bapak itu, jadi pakaian lagi. Penampilan harus diperhatikan, jadi pandangan mata, penampilan itu sebelum memulai pidato. Pada saat memulai pidato, yang paling utama adalah volume suara. Sebagus apapun pidato kalian, kalau volumenya tidak terdengar, apa yang terjadi? Percuma, ya? Atau volume lebih percuma. Tidak terdengar oleh audiens. Audiens akan ngobrol sibuk dengan sendiri-sendiri. Jadi harus suaranya pas, jangan terlalu keras. Ya kayak saya,
pelan. Jadi disesuaikan kalau ruangannya seperti ini, suara saya seperti apa. Jadi kalau kamu mengikuti lomba pidato itu yang paling penting, volume suara. Sudah volume apa lagi? Intonasi. Jadi ngomong jangan monoton. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang kebersihan lingkungan. Jadi sama ujungnya. Kaget-kaget ya. Jadi intonasinya harus bervariasi. Kemudian apa lagi yang paling penting? Ekspresi. Jadi ekspresi kita itu harus sesuai. Kalau lagi sedih, maka ekspresinya sedih. Jangan cengar-cengir. Di depan kita ada gempa bumi, ada yang gunung galunggung meletus, ada yang kebanjiran. Kamu, jadi kalian baru saja terkena musibah ya? Oh, ekspresinya terbalik ya. Tapi kalau baru saja mendapatkan lulus ujian, diterima di sebuah perguruan tinggi negeri atau sekolah negeri, maka ekspresinya bahagia. Selamat untuk semua hadirin yang baru saja berhasil diterima di perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan. Ya, bersemangat, wajahnya berseri, jangan cengar-cengir atau ekspresinya malah sedih. Ini selamat untuk kamu yang sudah diterima di perguruan tinggi. Nah, itu ekspresi yang salah. Jadi ekspresinya harus pas. Kalau bahasa itu bimbing. Apalagi volume, intonasi, isi pidato. Jadi isi pidato itu harus sesuai dengan tema yang akan disampaikan. Kalau dia tema lingkungan hidup, maka tentang kebersihan, tentang polusi udara, tentang sampah, ya. Jangan tentang yang lain, nanti tidak sesuai dengan tema. Nah, itu ketika akan memulai pidato. Ada beberapa metode yang bisa kita lakukan agar pidato kita sukses. Yang pertama ada namanya metode pidato ya. Metode naskah. Ada yang tahu ya bagaimana metode naskah? Pernah lihat orang membawa pidato, menyampaikan pidato dengan membawa kertas atau teks. Nah, itulah yang namanya metode naskah. Jadi dia berpidato dengan membawa naskah atau teks. Nah, ini dilakukan untuk pidato yang panjang, yang memerlukan uraian, perincian, paparan ya. Kalau tanpa naskah dia akan salah. Misal pidato kenegaraan oleh Bapak Presiden pada setiap tanggal 16 Agustus, dia perlu itu naskah karena dia akan menyampaikan kenaikan harga. Dia akan menyampaikan tentang pulau-pulau mana yang memerlukan biaya tambahan. Dia akan menyampaikan anggaran dan biaya negara. Dia menyampaikan anggaran biaya kesehatan, gaji pegawai negeri, guru dan lain-lain. Maka dia memerlukan teks. Ya, tidak hafal beliau. Sepintar apapun beliau tidak akan hafal dengan isi pidato selama 1 tahun yang akan disampaikan. Jadi itu memerlukan metode naskah karena dia memerlukan perincian. Yang kedua, ini sering digunakan kalau kamu ikut lomba. Metode menghafal. Ya. Jadi bisa kamu diberikan topik, itu besok kamu akan mengikuti lomba pidato atau berpidato di sekolah. Kamu bisa menggunakan metode menghafal. Apabila metode ini tidak terlalu banyak. Kemudian dihafalkan dulu ya. Kita sudah siapkan, isi pidato sudah kita pahami, tapi kita hafalkan, jadi tidak dibaca saja. Yang ketiga, metode impromptu. Atau serta-merta atau dadakan. Ada kalanya di dalam kehidupan sehari-hari kita sama sekali tidak tahu kalau akan menyampaikan pidato, ya. Nah, misal kamu pergi ke ulang tahun sesar, sudah diundang datang. Ulang tahun itu sudah disampaikan untuk sambutan dari Tuan Rumah sesar, mengangkat sambutan. Untuk sambutan dari rekan-rekan 297 Dini yang akan menyampaikan. Ketika acara sudah dimulai, sesar sedang berkata sambutan, ibunya sudah menyiapkan membawa makan di depan. Dini masih mogok di jalan. Ya, di video call Dini, kemana? Kau di sebentar lagi pidato. Motor dari hidup Dina, kata aku yang ngantar, tidak bisa. Maka tiba-tiba dia menurut
Clarissa. Ya, tolong Clarissa wakili. Karena sudah saatnya Clarissa demi Cesare, ada Clarissa tampil. Nah, ini menggunakan metode impromptu tanpa persiapan. Untuk orang-orang yang biasa berbicara tidak masalah, tapi untuk orang-orang yang tidak pernah berbicara depan umum akan bermasalah. Gagap di gugur. Jadi penting sekali untuk melatih kebiasaan berbicara. Makanya dalam kurikulum kita ada pelajaran pidato agar nanti kamu terjun di masyarakat bisa berpidato. Jadi Clarissa tadi mungkin sudah biasa menyampaikan pengumuman, sudah biasa ikut kegiatan OSIS, maka dia akan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, seharusnya bukan saya yang menyampaikan pidato, tapi Dini. Tapi karena sahabat kita Dini sedang di perjalanan, belum sampai ke sini, demi Cesar apa yang tidak. Tepuk tangan orangnya. Ya, pada kesempatan ini saya, Clarissa, dan teman-teman dari 97 mengucapkan selamat ulang tahun untuk Cesar. Oh ya, semoga panjang umur, sehat selalu, makin pintar, makin bersahabat, dan makin selalu bertoleransi dengan kita semua. Terima kasih kepada tuan rumah yang sudah menyediakan tempat yang sangat bagus, makanan-makanan yang enak ya, dan sudah memberikan kami kesempatan untuk berdiri. Mohon maaf kalau kedatangan kami ada keliruan atau salah ucap atau makannya kebanyakan sehingga habis makanan yang disediakan oleh Ibu Cesar, karena kami merasa makanannya sangat enak dan lezat. Itu saja pidato dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu namanya metode impromptu, serta merta, dadakan, tanpa persiapan, tanpa mengakukan konsep terlebih dahulu. Satu lagi metode yang paling sering digunakan dalam kegiatan, namanya metode extempora. Jadi ini metode menggabungkan antara naskah, menghafal, dan impromptu. Kenapa dikatakan menggabungkan? Saya sebagai pembina upacara sudah dikasih tahu oleh Ibu Kepala Sekolah itu sebagai Bu Dewi, hari Senin Ibu Dewi pembina upacara. Berarti saya sudah tahu, maka saya akan mempersiapkan naskah atau teks, dan saya hafalkan isi teks itu, bahwa saya akan menyampaikan tentang kebersihan, tentang tata tertib, tentang yang pakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan, tentang kantin misalnya, makanan di kantin. 4 topik yang akan saya bahas, saya hafalkan. Tetapi ketika saya di lapangan, saya tidak sesuai dengan hafalan tadi. Saya mengembangkan sendiri, tapi menggunakan impromptu. Ya, nah itulah extempora. Jadi dia mempersiapkan naskahnya, dia menghafal isinya, tapi dia menyampaikannya bisa secara spontanitas atau impromptu. Boleh membawa catatan-catatan kecil atau sebagai pemandu. Apa yang mau saya sampaikan pertama? Boleh. Pembukaan. Dalam pembukaan pasti ada ucapan syukur, ya, penghormatan, salam, ya, kemudian ucapan terima kasih dan takbir. Kemudian ditanyakan kulias, ada 4 hal: kebersihan, kebersihan makanan, pakaian, kantin dan lain-lain. Ya, itu sekolah. Ada lagi tata tertib, yang meninggal, yang bully, yang kehilangan uang, yang kehilangan makanan di bawah meja, ya, yang kuku panjang, yang tidak pakai atribut, itu semua tidak kita konsep, tapi kita kembangkan. Nah, saat melakukan pidato, yang paling perlu dipersiapkan adalah rasa percaya diri. Sehebat apapun pidatomu, kalau tidak pede, maka akan mudah pidatonya. Jadi jangan melakukan hal-hal yang membuat pidato itu tidak sempurna. Misalnya pandangannya terfokus ke atas, dan terlalu tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang akan ketawa dan ikut-ikutan lihat ke atas. Ya, ada apa di atas itu? Kemudian jangan selalu nunduk ke bawah. Pandang audiens. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, wah, ya. Kamu ada yang kayak ini di depan, tidak tahu ya. Ada yang ngorok tidur, tidak tahu. Ada yang ngobrol main ayam-ayaman, tidak tahu. Jadi jangan posisi berdiri, jangan terlalu tegak.
Jangan pula terlalu santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu sering saya lihat ya. Jadi melihat pidato itu tidak etis atau tidak mantap berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada karena menghilangkan grogi atau maju mundur cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato. Ada ya maju mundur cantik. Itu akan membuat ruangan dari tertawa. Atau kiri kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan itu sikap. Kemudian jangan melakukan kegiatan terus-menerus. Boleh kadang-kadang mengusap hidung kalau hidungnya gatal, tapi jangan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato terus sampai merah hidung. Nah itu akan membuatmu atau memperbaiki pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan naik. Itu juga akan mengganggu dari pandangan audiens. Jadi berpidato itu betul-betul jadi pusat perhatian orang. Jadi betul-betul kita melakukannya dengan serius, sempurna, tapi jangan terlalu kaku ya. Jangan karena ada pacar kamu di situ, kamu sedang marahan, maka ngadep di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang dirikan makan tetap di situ. Nah itu akan membuat gaduh ya. Orang akan masih ngelirik Cikesar atau saya lupa ini pandangan mata, gerak suara. Kemudian pidatonya adalah kegiatan resmi. Jadi kita harus menggunakan bahasa baku atau bahasa yang baik dan benar ya, yang sesuai dengan kita. Jangan menggunakan kata kaget, ya, ngapo, tidak kada, bagaimana. Nah itu bahasa sangat penting. Atau bahasa daerah yang orang lain tidak tahu. Saya pertama kali di kayu aku ini mengabsen seseorang, saya kaget. Saya absen, Eti Indrawati, tidak masuk Bu. Ada kabar? Ada Bu, izin. Mengapa? Bergolok Bu, loncat ibu dari situ. Wah, bunuh diri. Rupanya bahasa kayak aku, bergolok itu sedekah ya. Acara masak-masak itu, bayang ibu bergolok itu. Mau ngambil golok atau parak, diletakkannya di leher itu. Nah itulah pidato. Pidato itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian saat kita berbicara, hati-hati dengan penggalan-penggalan yang tidak perlu. Bisa begini. Pada kesempatan ini, ya sekali ya Pak Bu, saya akan menyampaikan pidato tentang nanti akan dihitung oleh audiens. 1, 2, 3, 5. Selesai kita pidato, orang tidak akan mendengarkan isi pidato, tapi menghitung berapa yang kita lakukan. Saya 21 menit, saya 20 kurang 1. Apa isi pidatonya? Tidak tahu, hanya menghitung. Kita sering dengar di televisi pejabat juga sering ya, naiknya harga minyak ini disebabkan oleh kurangnya pasokan dari ya, itu hati-hati. Kemudian pakai nah. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama memperhatikan atau mendengarkan pidato tentang nah. Ini pidato itu kelihatannya gampang tapi susah. Itu kalau kita buat susah. Saya pernah praktik dengan lebih baik di Prof. nama teman Ibu Rohlinda. Waktu itu kuliah semester 1. Ya tadi karena dia tidak sempat atau tidak pernah bicara depan umum. Ketika masih ada pidato, coba kamu isi depan, kata dosennya, silakan pidato. Karena dia takut dosennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya itu betul-betul akan membuat audiens atau pendengar akan
ngakak atau tahu atau jadi hati-hati nanti kalau kamu di kegiatan di masyarakat bagaimana kamu harus berpidato dengan sempurna. Boleh dimulai dengan pantun ya, boleh dimulai diakhiri dengan berisijam untuk pantun burung irian burung cendrawasih untuk sekian dan terima kasih. Boleh juga dengan kata-kata misalnya andai kurangi seindah lokan ambil satu lalu pamerkan. Andaikan kata-kata kami ada kesalahan, sudilah kiranya Bapak Ibu memaafkan. Ya, maka akan diketuk tangan oleh para hadirin. Atau baru mulai pidato ya, kita mulai dengan talas tumbuh di tanah petani untuk makan cendrawasih. Atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini, saya ucapkan terima kasih. Jadi orang tepuk tangannya mana? Nah itu tentang pidato. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya akan memberikan sedikit soal ya. Ya. Silakan kalian buat satu paragraf bagian pembuka pidato. Jadi orang pertama kali pidato itu apa yang diucapkan? Buat dulu. Saya mau tahu. Beda-beda ya. Jangan sama. Disampaikan ke depan. Bagian pembukanya saja. Pelatihan boleh. Nah, pidato itu kan ada 3 ya. Ada apa? Strukturnya atau bagian. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Nah, biasanya di bagian pembuka itu apa yang pertama kali? Tuliskan dulu. Ketika menjawab, nanti saya tanya ya. Ini termasuk stresnya kan? Sudah siap? Pertama kali apa yang kita ucapkan pada saat pidato? Mengucapkan salam pembuka, ya. Salam pembuka banyak nak. Boleh assalamualaikum, boleh selamat pagi kalau tidak pagi, kalau siang selamat siang, kalau malam kalau lagi salam anak-anak muda salam damai, peace. Ya. Salam bahagia, salam satu rasa dan lain-lain. Jadi itu kita sesuaikan dengan acaranya. Tapi yang biasanya umum salam pembuka itu kalau dia muslim assalamualaikum, ada lagi santi om swastiastu ya, ada yang seperti itu. Tapi kalau tidak bisa jangan salah arti untuk mengucapkan salam. Setelah salam apalagi ayo yang kedua penghormatan, betul ya. Jadi yang terhormat siapa? Penghormatan kita lihat siapa yang hadir, harus berurutan penghormatannya. Kalau di situ ada kepala sekolah, ada wakil, ada dewan guru, ada tata usaha, ada siswa, jangan ke siswa dulu penghormatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai, di situ ada kepala sekolah, boleh tidak itu? Iya. Jadi penghormatan itu harus kita lihat. Kalau di situ ada ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolah, yang lebih tinggi dulu, yang terhormat. Kepala SMP Negeri 6 ya Bu. Kita lihat urutan kedua, biasanya kepala sekolah itu ada wakil, yang terhormat bapak ibu wakil kepala SMP Negeri 6 ya Bu. Yang terhormat bapak ibu dewan guru beserta staf, kakak usaha dan teman-teman yang berbahagia. Itu penghormatan ya. Sudah selesai saat membuka penghormatan. Yang berikutnya, supaya kita ini makhluk yang beriman mengucapkan apa? Puji syukur, betul sekali ya. Jadi kita harus bersyukur di sini sesuai dengan agamanya. Yang agama Kristen aku ucapkan, yang agama Islam yang jelas syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul di lapangan ini. Maka syukur ya, puji syukur atau ucapan syukur. Yang berikutnya, setelah rasa syukur, kita yang pidato itu senang tidak disuruh tampil? Senang ya? Tidak semua orang disuruh, maka kita mengucapkan apa? Karena kita senang.
Iya, ucapan terima kasih. Ini jarang boleh dilakukan pada hari ya. Ucapan terima kasih. Misalnya kita disuruh oleh tuan rumah, maka ucapan terima kasih kepada tuan rumah sudah telah memberikan kesempatan kepada saya. Oh iya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Dewi Rafi, SPD MSI, guru SMP Negeri 6 Kayu Agung ya, mewakili tuan rumah untuk menyampaikan pidato pada hari ini atau sambutan pada hari ini. Ucapan terima kasih. Kalau dia panitia, kalau dia kepada kepala sekolah, ya. Kemudian apa lagi? Supaya orang tahu kamu tadi sudah beserta terima kasih. Ya, topik atau tema yang akan disampaikan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang perundungan, ya. Saya akan menyampaikan tentang perundungan. Nah, seperti itulah dari pidato untuk hari ini kita sudahi terlebih dahulu ya. Kita akan melanjutkan dengan kegiatan tes atau soal-soal latihan ya. Silakan buka buku latihan, kerjakan soal berikut. Sudah selesai, kalian sudah selesai mengerjakan latihan ya. Nanti latihannya dikumpulkan di kantor, akan kita periksa bersama-sama. Untuk hari ini itu saja dulu pelajaran kita tentang pidato. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Nanti kita akan cobakan satu pidato ke depan kelas. Nanti temanya akan kita bagi ya. Yang dibagi itu kita nanti akan tema pendidikan, ini tema tentang lingkungan, ini tema tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, ini tema tentang kesehatan. Jadi nanti persiapkanlah pidatonya, naskahnya dipersiapkan, latihanlah, kemudian kita akan menggunakan metode metode ekstemporer. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatian seluruh siswa. Kita akan siap-siap untuk pulang ya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelas. Baik, Bu Derati, kita tadi sudah menyaksikan Ibu mengajar di kelas. Ya, terima kasih. Oke, tadi materinya pidato kan? Ya, Bu. Dalam mengajar tadi kira-kira ada hambatan tidak Bu yang Ibu alami, Ibu rasakan ketika mengajar materi pidato tadi? Ya, ada, karena beberapa siswa itu saya ketahui agak pendiam. Jadi ketika kita menanyakan sesuatu, walaupun dia misalnya tahu, dia agak susah untuk mengeluarkan idenya ya. Jadi harus betul-betul kita yang memberikan semangat sehingga dia mau menjawab. Tadi ada beberapa kan yang diam ketika saya menanyakan tujuan pidato, satu barisan tadi ya. Padahal itu setahu saya orangnya pintar-pintar, tapi mungkin karena dia agak malu atau pendiam jadi lambat untuk menjawab pertanyaan. Nah, itu kendala yang saya rasakan. Dari kendala yang Ibu rasakan tadi, banyaknya siswa yang pendiam, sehingga padahal ini keterampilan berbicara nih Iya, yang diukur. betul. Kira-kira apa sih solusi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala ini? Ya, yang pertama dari kita sebagai guru menunjukkan bahwa berbicara itu sangat penting. Kita contohkanlah ada seorang Bapak orator Indonesia, karena beliau pintar berbicara, bisa memerdekakan Indonesia yang dijajah selama 350 tahun. Jadi kita tahu dulu tujuan itu penting, bisa berbicara. Kemudian kita contohkan juga di masyarakat, apapun profesi kita itu harus bisa berbicara, ya. Kemudian kita motivasi dengan memberikan apresiasi, penilaian. Setiap yang berbicara kita beri tepuk tangan ya. Jadi kalau dari skala 1 sampai 10, Ibu sekarang bisa menilai kan diri Ibu sendiri. Ibu sedang berada di skala berapa nih kalau 1 sampai 10? Kalau ya untuk saat ini kelihatannya baru di posisi 8 gitu ya. Oke. Skalanya ya. Skala 8. Belum mencapai 10 ya. Untuk mencapai 10, kira-kira apa sih yang Ibu Dewi Rati lakukan? Ya, yang pertama saya akan lebih sering untuk mengajak siswa berkomunikasi. Misalnya saya akan menyuruh mereka berpidato satu persatu ke depan, dan saya akan adakan lomba. Ya, siswa mana yang terbaik dalam berpidato. Jadi satu dia dapat nilai, kemudian dari lomba itu saya akan dapatkan reward atau hadiah, misalnya berupa permen atau berupa bunga, ya, sehingga mereka bangga dan didokumentasikan
berupa video yang membuat mereka dan diupload di sosmed bila perlu, sehingga mereka betul-betul pidato mereka itu ditonton orang banyak, dia termotivasi. Itu rencana saya. Kemudian di masing-masing siswa itu kita akan ajak mereka untuk membandingkan dengan siswa lain ya, dari kelas lain, pidato mana yang terbaik. Di dalam kegiatan Selasa Kreativitas yang terbaik kita tampilkan, sehingga mereka betul-betul merasa bangga pidatonya didengar dan ditonton oleh seluruh warga sekolah, kepala sekolah, guru dan lain-lain. Itu rencana saya. Kira-kira itu kapan mulai dilakukan? Minggu depan sudah bisa ya. Sudah bisa. Ya, karena ini Selasa depan sudah ada Selasa Kreativitas. Jadi kelas yang terbaik pidatonya akan saya tampilkan. Jadi memotivasi kelas lain. Oh, ternyata kalau kita pintar berbicara, pintar pidato itu akan sangat bahagia ya, Iya. atau bangga. Begitu Bu, rencana saya. Dari kegiatan coaching kita setelah observasi kelas tadi, kira-kira apa sih yang Cek Win, yang Bu Dewi Rati dapatkan? Ya, yang pertama saya merasa kita itu memang perlu dalam pengajaran itu melakukan perbaikan ya. Jadi kita mengetahui ada kekurangan di sana sini, kemudian kita bisa menggali lagi motivasi siswa dan motivasi kita sebagai guru. Jadi kita itu pasti ingin yang terbaik dalam setiap pengajaran. Jadi dengan adanya coaching ini kita merasa terpanggil atau termotivasi, terinspirasi lagi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi dan lebih menyala ya. Kata bahasa anak muda sekarang ini ya, Lebih menyala. tidak terbatas sebagai tugas dan kewajiban sebagai guru saja, tapi kita menginginkan hal yang lebih untuk kita dan anak-anak kita. Demikian. Semoga kedepannya Bu Dewi Rati mengajarnya sekarang sudah baik, nanti akan tambah lebih baik lagi. Terima kasih, alhamdulillah. Oke, terima kasih Ibu atas bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih juga Ibu karena sudah mau disupervisi. Iya, sama-sama Bu. Saya juga terima kasih. Terima kasih Bu ya. Ya, ya Bu. Ya. Ibu, saya pamit ke ruangan Bu ya. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya.